Setiap bulan panjenengan tidak lagi hanya menyetorkan RKO dan IPA, tetapi disertakan job description-nya. Ini ada dan harus panjenengan mulai lagi secara baru. Atas ini kop surat menggunakan kopnya KUA. Panjenengan atasan langsungnya bukan penyuluh fungsional. Saya bilang sekali lagi, atasan langsung panjenengan adalah kepala KUA. Kami yang penyuluh fungsional itu berlaku sebagai koordinator, menjembatani kebutuhan panjenengan kepada kepala KUA atau kepada kantor atau bimas. Jadi kita tidak berwenang apapun atas panjenengan. Kita juga tidak bisa memundurkan jenengan, memecat jenengan, atau mengangkat karena jenengan saudara saya, bukan. Itu bukan wewenang saya. Jadi gak usah petilah kalau aku gitu. Ya, sama-sama fungsinya sama. Jadi penyuluh fungsional tidak berfungsi apapun kepada panjenengan selain sebagai koordinator. Jadi ketika ada kesulitan apapun itu, ketika mungkin ada nggak enak ranahnya di kita, misalnya di Kertosono gini-gini, silakan maju ke fungsionalnya dulu. Jadi fungsional nanti akan naik kepada kepala KUA. Kepala KUA nanti akan menghadiri pertemuan panjenengan karena permasalahan itu beserta fungsionalnya. Jadi sebenarnya itu fungsinya penyuluh agama fungsional. Jadi gak kejem-kejem banget sama jenengan, santai saja. Yang baru yang harus panjenengan perhatikan, mohon semoga ini ada ketua Kocam semua ya. Kalau tahun kemarin yang diberlakukan di undang-undang di SK tahun 2017 itu spesialisasinya hanya ada 8. Sekarang spesialisasinya berjumlah 12. Ada 4 tambahan spesialisasi. Yang pertama itu pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian yang kedua anti korupsi. Yang ketiga moderasi beragama. Yang keempat haji dan umroh. Kita kemarin sudah mencoba sementara tetapi untuk memberikan tugas. Jadi kita fungsional dan kasih bimas memutuskan bagi panjenengan yang berdelapan itu yang berempat akan mendapatkan 2 spesialisasi. Bukan karena tidak rata, kemarin sudah sempat saya usulkan, tapi katanya Pak Yudin hanya berat di pertemuan. Sebenarnya enggak, karena apa? Bimas kemarin menunjuk untuk siapa saja mungkin yang mampu, monggo tunjuk jari. Tetapi Pak Kepala saya enggak mau. Ketua Pok Jalu saya enggak, ditetapkan saja. Jadi sementara kita mengikuti beliaunya untuk panjenengan yang memegang moderasi beragama. Moderasi beragama akan melekat pada aliran dan gerakan keagamaan bermasalah. Radikalisme atau aliran sekolah itu dapat berubah dengan moderasi beragama. Kemudian yang berada di bidang zakat, memegang pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian yang berada di JPH akan berdampingan dengan anti korupsi. Intinya cuma satu, jangan pernah menghalalkan korupsi. Apapun bentuknya jangan pernah menghalalkan korupsi. Kemudian untuk yang
Terima apa adanya dan disyukuri. Karena apa? Ketika memang kita diberi tugas, diamanai, panjenengan sudah yakinkan Allah itu sudah nulis itu yang terbaik untuk kita. Panjenengan mirengkan sebentar, nanti salah persepsi saya yang salah. Untuk yang aliran sempalan atau radikalisme yang kemarin dipegang oleh Pak Sinasan, dalam hal ini akan dibantu oleh Bu Rifatul Rohmah yang ketambahan moderasi beragama. Kemudian untuk yang zakat kemarin dipegang Bu Iva, akan dibantu oleh Bu Yohana. Kemudian untuk yang JPH, Pak Khairul Solihin kebetulan memilih saya anti korupsi. Kemudian yang dari FKUB-nya, FKUB ya dari Pak Adin itu akan dibantu oleh Pak Wahyudin. Jadi minggunya kemarin sempat rodok bersih tegang, jalurnya karo iki ternyata dipatahkan semua. Sudah itu. Jadi panjenengan kalau mencari fungsionalnya, Bu saya harus kemana? Yaitu tadi. Jadi yang zakat itu nanti gandengannya bisa konsultasi sama Bu Yohana bisa. Untuk yang ke Pak Sin didampingi sama Bu Rifa. Untuk yang JPH Pak Khairus bisa berdampingan dengan saya. Yang terakhir FKUB berdampingan dengan Pak Wahyudin. Jadi panjenengan mengisi EPA untuk yang bidang 4 tadi itu boleh dua. Mau pingin ngisi anti korupsi bisa, mau ngisi moderasi beragama bisa. Yang 4 yang tidak diberi tugas bersyukurlah. Sementara diberi nyaman, sementara. Karena apa? Mengingat seperti kemarin adanya ada pendataan yang sekian lama dan mungkin mengeluarkan banyak tenaga dan rupiah. Sebentar lagi akan disusul dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah sebentar lagi punya kerja berat, mendata nikah yang tidak didaftar. Yes. Cuma kita sedang menunggu surat tugas ya disyukuri aja karena memang ya sudah untuk NKO jangan lagi keliru sehingga jauh-jauh Nganjuk nanti dikembalikan. Yang tanda tangan hanya fungsional dan penyuluh honorer. Kemudian panjenengan kembali membuat surat pernyataan pemilihan spesialisasi. Pernah kan awal ya ketika pilihannya. Jadi kalau mereka yang dua juga harus melingkari dua. Jadi yang FKUB melingkari haji dan umroh. Kemudian yang di bawah tanda tangan kepala KUA. Kopnya menggunakan kop KUA. Sekarang tidak ada lagi yang los kecuali RKO. RKO tanpa kop. Tapi kalau surat pernyataan panjenengan semua menggunakan kop KUA. Kemudian masalah binaan. Sebenarnya paham sudah panjenengan, cuma mungkin saya harus menerangkan. Panjenengan sebagai seorang penyuluh agama Islam itu bukan guru, ya. Jadi panjenengan yang punya binaan PPI itu keliru. PPI tidak masuk majelis taklim. PPI boleh, tetapi khusus untuk lansia atau mereka yang bukan anak-anak boleh. Jadi TPI kemarin dipermasalahkan ternyata sama Pak Kasih Bebas.
Panjenengan itu binaannya adalah majelis taklim dan panjenengan bukan guru TPQ. Itu yang utama. Kalau kemarin binaan itu hanya 2 binaan toh, karena yang masuk wajib masuk adalah 8 laporan. Iya benar. Sekarang untuk yang undang-undang di sini, panjenengan harus punya 4 binaan. Jadi yang 2 wajib yang sudah jenengan kerjakan biasanya, ditambah 1 panjenengan harus punya binaan khusus. Binaan khusus nopo yang sudah ke lapas, berarti sudah punya binaan khusus di lapas. Walaupun panjenengan datangnya 3 bulan sekali ke lapas, panjenengan membuat laporan 1 bulan sekali. Misalnya saya bulan Juni Bu sama nanti September, Juni, Juli, Agustus diisi semua. Setiap 1 bulan sekali ke lapas, walaupun jenengan nggak ke sana. Karena kan sudah di SK kan yang di lapas ya. Walaupun cuma khotbah Jumat gitu maksudnya, tapi jangan dimasukkan khotbah Jumatnya. Pembinaan napi isinya itu. Jadi binaan khusus itu 1, bisa dari lapas, dari ke rumah sakit, panti sosial, kemudian anak jalanan, bisa juga ke desa. Pak Domen hubungannya enggak, apalagi ibu posyandu, posyandu lansia, ada tau nggih? PKK, Dasawisma, masuki semua. Itu laporan khusus. Kan 1 bulan sekali kan, kadang posyandu anak-anak. Loh Bu, lah terus disuruh apa ke sana? Karena penyuluh itu bukan seorang pembaligu. Seperti saya, misalnya saya ke posyandu, ya saya nanya, Bu, sehat putranya? Sehat Bu. Sampun diajari saya buat dereng. Setiap kali bulan misalnya harus pakai bismillah. Seandainya mungkin anaknya sakit, terus diulangi subuh lah kasarannya. Walaupun cuma 1 atau 2 kata, setelah itu kita foto pulang sudah. Kita sudah nyampaikan kok. Ya, karena yang namanya binaan, maksud binaan khusus. Nah kalau ke lapas kita kan nggak perlu banyak orang. Kalau napinya 5, masuk kita minta napinya 15. Jadi berapapun misalnya kita ke sekolah TK, kita punya sekolah TK atau biasanya kita yayasan kan ya punya TK. Setiap Sabtu dalam 1 bulan sekali ada pelajaran makan kan. Nah kita hadir di sana. Pelajaran makan sudah baca bismillah, makannya menunya apa, bagaimana makannya, cara makan yang baik, menggunakan tangan. Ya itu penyuluh gitu, sampaikan walaupun 1 ayat caranya gitu. Kita punya binaan khusus TK yang mesti, karena apa? Kalau di luar TK biasanya BK ya, itu harus berbayar, nggak bisa. Tapi kalau di TK biasanya, ini ya ada pelajaran makan kan? Nah biasanya, lah di situ loh kita masuk. Cara makan yang benar bisa gitu, binaan khusus gitu loh. Atau mungkin setiap hari setiap 1 bulan sekali mau taksin anak-anak TK boleh. Jadi kita bisa masuk di dunia pendidikan bisa, dunia kesehatan bisa. Untuk binaan khusus, untuk binaan yang keempat yang harus kita punya itu binaan dengan IT, medsos. Kecuali yang tua seperti saya, maaf. Saya memang penyuluh fungsional, tapi saya tidak menggunakan IG, Twitter dan sebagainya. Saya punya WA dan FB Talk. Jadi nanti kalau ditanya, kenapa enggak sekian banyak medsos dipakai? Itu apa? Saya tua dan saya tidak perlu itu. Karena apa? Nanti ketika kita sudah seperti itu, nilai ibadahnya kurang banget. Soalnya apa yang di sini dilihat semua gitu. Tapi kalau panjenengan wajib, karena panjenengan usianya muda semua. Jenengan itu tua tapi jiwanya muda.
ada ya yang di sini bagaimana cara penyembelihan yang baik ada. Kalau di FB tolong berteman dengan Ditjen Bimas Islam boleh, atau Kementerian Agama Pusat berteman maksudnya. Kalau diterima nanti pasti diterima, kalau enggak bisa melihat di Ditjen Bimas Islam. Itu nanti di situ kadang ada seperti cara penyembelihan yang baik atau bagaimana hewan kurban yang tergolong boleh disembelih dan sebagainya. Nah, ya kayak seperti ini mungkin ya di sini ada. Ini jenengan kopas dulu, kemudian jenengan masukkan pada berandanya jenengan sendiri dengan diberi tulisan ini cara penyembelihan korban yang baik. Kemudian itu ditempelkan. Berarti jenengan kan sudah menyebarkan. Karena teman jenengan sama teman saya kan nggak sama. Makanya kenapa FB itu boleh gitu loh. Setelah itu, selang beberapa waktu itu kan ada suka ya di bawahnya. Nah, setelah ada suka itu ada tulisan berapa orang, di screenshot, masukkan di Fitma. Jadi jangan polos langsung dimasukkan dari di dalam ngomong biarkan melihat dulu gitu. Makanya saya benar-benar kalau untuk saling membantu ya, panjenengan meringankan tangan untuk memanjat jempol satu aja setiap kali temannya menaikkan unggahan. Jadi berarti ada hubungannya. Jadi boleh FB, boleh Twitter, Instagram dan sebagainya, atau YouTube. Di situ kan ada jumlahnya. Jadi yang dinamakan pembinaan melalui medsos itu ketika sudah ada yang jempol. Kalau belum ada tak bisa. Jangan toh. Jadi jenengan memberikan pembinaan kepada siapa tidak ada. Tapi kan kalau jempol mesti ada nilainya kan. Berapa orang yang sudah melihat. Berarti jenengan sudah memberikan pemberitahuan atau memberikan binaan melalui medsos. Boleh menulis sendiri. Misalnya panjenengan ingin membahas di situ keluarga sakinah itu seperti ini, atau mungkin zakat itu seperti ini. Nah, setelah itu di screenshot masukkan di PDF. Jadi panjenengan sudah membuat di medsos. Ingat ya, harus nunggu jempolnya. Jadi berapa orang yang sudah. Makanya kenapa kalau untuk medsos biasanya panjenengan bisa terakhir agak setengah lambat karena melihat nilainya, nilai berapa orang yang sudah nonton tayangannya kita itu maksudnya. Sudah kembali lagi ya tugasnya PAI non PNS sudah itu tadi ya, spesialisasi dan RKO sudah saya bahas. Tanya Bu, Ya monggo. untuk yang penyuluh honorer ini kan tadi ditambah beban satu untuk spesialis. Itu laporannya tetap satu Bu ya? Maksudnya? Tiap bulan itu yang di print dikirim ke Nganjuk itu loh tetap satu. Nah, apa toh? Maksudnya satu bendel. Iya, satu bendel. Cuma nanti ada tambahannya. Jadi ditambahi lagi SK panjenengan spesialisasinya apa? Gandengannya enggak setiap bulan. Itu JPH di anti korupsi berarti. Untuk ngisinya tidak harus JPH, jadi boleh ke anti korupsi. Ingat untuk yang spesialisasi itu materi minimal 50% punyanya sendiri. Jadi kalau 8 kali pembinaan, misalnya keluarga sakinah, yang berisi keluarga sakinah itu 4. Yang 4 baru boleh yang lain, akidah akhlak, fikih, ataupun kemana-mana boleh. Tapi untuk keluarga sakinahnya 4. Atau wakafnya, bidang wakaf harus ada 4 angkatan, 4 pembinaan maksudnya. Jadi 50% milik spesialisasinya. Kemudian PAI non PNS itu bertempat di KUA kecamatan.
untuk mengantisipasi niku nggih nyun sewu, panjenengan yang kemarin belum pernah melaksanakan piket di KUA, Korcamnya tolong membuat 1 minggu sekali penyuluh honorer harus ada di KUA kecamatan. Caranya pripun? Saya contohkan tempat saya. Di tempat saya ada 8 orang. Saya piket antara Senin sampai Kamis, 1 hari 2 orang. Dengan tujuan apa? Mereka yang nantinya mungkin punya kepentingan, satunya masih tetap ada di KUA. Piketnya 2 orang, yang pagi 8 sampai jam 10, yang kedua jam 10 sampai jam 12. Itu di tempatnya wilayah barat. Jadi setiap saat tetap ada penyuluh di KUA. Paham ya? Untuk yang akhir biasanya hari Jumat atau hari apapun yang dipilih oleh fungsionalnya akan di situ. Jadi saya milih setiap Jumat saya akan berada di Kecamatan Nganjuk. Jadi yang 4 hari sudah diisi penyuluh honorer. Jadi apa ya, saling gitu loh sama temannya. Seperti punya Latifah, Mbak Yunita tukar ya, aku terus yang jam 10 jenengan yang pagi. Atau gak apa-apa wis kita dua-duanya nanti jam 9 sampai jam 8 sampai jam 12. Monggo. Karena apa? Tugasnya kita sekarang bukan hanya duduk manis loh ya di KUA. Kita bisa jadi resepsionis 1. Kok bisa mungkin jenengan terkajeng aja duduk manis? Ketika orang datang ke KUA itu kan belum tentu mereka tahu. Saya akan kemana kan nggak tahu. Makanya kan ditanya, Bu badhe nopo? Badhe nganisi. Bu badhe nopo? Badhe daftar nikah. Mau ikrar wakaf. Itu loh kerjaannya kita. Jadi di depan itu minta 1 meja untuk penyuluh. Jadi nanti ketika kepala KUA-nya ditanya penyuluh mau gawe kurang terjadi. Kalau di tempatnya saya, Sukomoro Nganjuk Wilangan, bagi mereka yang sudah dirapaki, nanti pembinaan perkawinannya oleh penyuluh honorer. Karena apa? Nilai lebih kan untuk penyuluh honorer ya. Setiap kali memberikan pembinaan, masukkan di laporan lainnya. Panjenengan sebentar lagi punya rapor. Jadi walaupun mungkin hanya 2 orang atau lagi di KUA, konsultasi di foto. Jadi konsultasi masalah apa? Orang datang ke KUA karena mereka bertanya tentang bagaimana cara wakaf. Saya memberikan keterangan bahwa gitu loh. Itu tugasnya kita. Kemudian tadi sudah saya sampaikan fungsinya penyuluh fungsional itu ketika panjenengan kesulitan silahkan bertanya, atau ketika ada persoalan naikkan dulu di fungsional, baru nanti kepala KUA. Seandainya fungsionalnya memerlukan kepala KUA, ya kita matur Pak, kita yang minta. Seperti tempat saya, penyuluh ada kontrak dengan staf, gitu ya langsung Pak, tolong antara penyuluh dengan staf supaya tidak ada jarak. Akhirnya Pak Kepala matur ya wis rapat aja bareng. Itu loh, ya fungsinya kita itu seperti itu. Jadi nggak usah takut, saya nggak punya hak mengundurkan jenengan atau menurunkan jenengan sebagai penyuluh, bukan. Jenengan sudah punya surat sakti dan itu datangnya dari Jakarta. Iya badan. SK jenengan dari Jakarta kan langsung dijanji mahasiswa. Untuk surat pernyataan dan informasi itu harus dilakukan setiap bulan atau beberapa bulan. Caranya Pak Fuad untuk ini bulan Juni, jadi laporan bulan Juli nanti dilampiri ini. Jadi nanti kumpulkannya kan Agustus ya. Iya. Karena di kadang-kadang mungkin yang dari JPH, Bu saya nggak kuat Bu anti korupsi, biar diganti teman saya ini aja, monggo bagi yang mampu. Tapi untuk sementara ini tidak boleh ditukar sama Pak Wayutin. Pokoknya zakat ya butuh pemberdayaan umat. Gak iso ya kuwi gitu. Ayel gitu. Dibuat slow aja. Di sini di ruang loh.
bidang spesialisasinya itu tadi. Kemudian menyusun monografi. Kalau panjenengan tidak diberi, jenengan minta. Mungkin Pak, kok lembaran monografinya belum dikasih. Lembaran monografi akan diberikan setiap awal tahun. Jenengan ngisi, jadi jenengan nggak punya utang gitu loh. Jadi nanti kalau sudah Februari atau Maret itu disertakan di laporan bahwa panjenengan sudah membuat monografi. Hanya mencari jumlah di jenengan itu umat Islamnya berapa gitu loh. Karena apa? Itu setiap tahun jelas bertambah karena ada orang mati, ada orang melahirkan, ada orang meninggal. Ini ya kelompok sasaran. Jadi kelompok sasaran panjenengan jelas majelis taklim, pondok pesantren itu masuk. Kemudian rumah sakit, SLB, panti sosial, panti rehabilitasi dan sebagainya. Jadi kalau saya aja bisa mencari, masa bapak-bapak nggak bisa mencari. Ya. Kalau di Nganjuk ada di belakang terminal lama itu di kotak-kotak itu anak pang juga banyak, belanjaan juga banyak. Cuma cara membinanya kalau bapak-bapak ya harus bawa rokok gitu. Jangan datang saja ya cuma buat apa kesini gitu. Atau mereka pada lagi semua. Jadi kita harus ngerti gimana sih apa yang diinginkan sama mereka. Ibu-ibu tolong ya sekarang berbaur dengan ibu lurah atau ibu RW. Ikut kalau PKK itu tanggal pinten tolong. Atau mungkin posyandu itu tanggal berapa. Jangan akan ditanya-tanya apa toh mbak kok nanya. Jenengan kan bisa memberikan pengarahan tentang kesehatan, tentang stunting dan sebagainya gitu. Boleh dong. Itu kan juga bekal gitu. Walaupun jenengan ke TK itu loh memberikan stunting juga boleh. Jadi ada khusus, ada binaan khusus yang jenengan punyai. Dan satu lagi jenengan ini gitu, kelompok sasaran pada media sosial berbasis internet, yaitu pemanfaatan platform media sosial tertentu yang dikelola sebagai medsos dan punya pengikut, subscribe, follower. Kan saya bilang tadi jempolnya jumlahnya berapa. Makanya coba berteman guys, antar teman berdelapan aja. Nanti kalau teman yang lain mohon di jempol gitu kan ada. Walaupun nilainya cuma mungkin 5 atau 6 gitu, screenshot masukkan. Berarti di bulan ini kita sudah melakukan pembinaan melalui medsos gitu loh. TikTok, snap video gitu loh. Kadang-kadang lo kita lihat punya temannya kita sendiri lo gak tiap apa. Tidak selesai gitu. Kalau kita selalu seperti itu, jadi saling ketika ada siapapun, apapun, yang penting disuka gitu aja. Ya itu menambah nilai maksudnya. Jadi benar-benar kita melaksanakan pembinaan dan punya pengikut. Ini ya penyampaian materi bimbel bidang spesialisasi minimal 50%, sudah saya terangkan tadi. Kemudian pelaporan sesuai EPA. Jadi tolong, sebenarnya paling enak kok kalau kita punya RKU itu. RKU itu nanti kan kita tinggal ambil foto saja. Foto satu yang mungkin panjenengan kadang-kadang ditolak, kenapa? Satu, ojo foto selfie. Walaupun panjenengan tidak ada di situ, tapi itu jamaahnya jenengan. Misalnya kayak gini, saya foto bagian sana, saya buat laporan minggu ini. Saya foto yang sebelah sini, saya buat laporan minggu depan, boleh. Yang penting saya nggak gini. Ini ada tulisannya. Tetap selfie kan, orangnya nggak tahu saya punya jamaah atau enggak. Kalau kitanya ada di sini, maksudnya berada di lingkup itu, walaupun kita nggak nampak, kita tahu, gitu loh. Makanya kalau di EPA, ini siapa sebentar ya? Panjenengan kalau gini terus ini selfie kan saya masukkan jelas ditolak sama beliaunya.
Karena apa? Beliaunya nggak orang kadang gaya kan. Nggak fotonya tuh tak bawa jadi kita nggak tahu gitu loh. Ini punya apa benar-benar beda kalau di sini ada jamaahnya. Walaupun kita di atas fotonya dari pojok sana, yang kelihatan mungkin cuma Bu Zuriatul Hanifah misalnya. Percaya karena apa? Ada jamaahnya gitu. Jadi yang nggak boleh cuma satu pojok selfie gitu. Kemudian kalau menulis di EPA itu kan ada tempat binaan, ya. Kalau tidak berada di masjid, kalau di masjid tulis saja. Kadang kalau kita yang ibu-ibu muslimat, ya, pindah-pindah tempat. Kalau ada di masjid, ada di rumah orang, kan biasanya ditulis rumah Ibu Tuti, bukan seperti itu. Ditulis rumah jamaah. Kalau jenengan tulis rumah Bu Tuti, orang nggak akan cari kok, tenang. Karena apa? Kan setiap Jumat mungkin sekarang di rumahnya Bu Yunita, besok di rumahnya Mbak Etna, Jumat lagi di rumahnya siapa kan betul? Tulis saja di rumah jamaah. Tuh, jamaahnya kita. Jangan ditulis di rumahnya Bu Erna sama Bu Isra. Kalau memang masjidnya berpindah-pindah, tulis tempatnya di masjid. Tapi nek tempatnya di masjid, fotonya jadi ngarep latar. Nek terope, ya, kalau di masjid seperti ini mungkin saya foto jenengan, saya tulis di mana aula. Ini tempatnya di mana aula, sudah. Karena apa? Aula mana? Loh, binaan saya kan Kertosono, ya aula di Kertosono. Gitu loh. Jadi nantinya ketika kita ditanya itu kita nggak kejebak sama tulisannya kita sendiri. Jadi kalau ditanya butuh orang di tambah kuning, RT Piro, RW Piro, mumet buatan. Anggap aja wis, di mana Bu rumah jamaah ya wis. Pokoknya fotonya di rumah gitu loh. Enek lawangi gitu. Jadi menyiasatinya seperti itu. Jangan ditulis rumahnya siapa. Kemudian tanggal yang seperti kemarin, kalau gini panjenengan EPA, kemudian panjenengan isi bulan kemarin masuknya sekarang, kita di bawah sendiri ditulis pada bulan Juli. Makanya walaupun panjenengan pembinaannya tanggal 10, panjenengan tulisnya tetap di akhir bulan. Itu masih masuk di bulan Juni. Jadi untuk memenuhi 8 EPA itu tadi, 8 kewajiban jenengan, itu jangan sampai lepas dari bulannya. Oke? Itu penting. Masalahnya apa? Sekarang ini mulai Juni 2022 evaluasi yang akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, plus catatan dari admin kabupaten tentang EPA. Biasa di-share ya sama adminnya ya. Sing kosong sopo 1 minggu jumlah piro itu ya. Itu diberitahu kepada jenengan itu bukan karena ngomongnya gak seneng cek kongkong ronda. Koreksi diri sendiri. Jadi nanti kalau ditanya, loh Pak Fuad kok tiba-tiba saya diberi surat pemberhentian dengan hormat. Kenapa? Ya ini tadi, kita sekarang punya evaluasi. Isinya evaluasi itu kan 100% ya. Laporan kegiatan itu nilainya 35%. Laporan kegiatan. Kemudian rekap absensi kehadiran. Panjenengan sudah tidak menggunakan absen manual, panjenengan menggunakan absen pinjernya baca, ya, itu sudah urusannya Bimas. Jadi di sini itu juga ada lembar absen yang ditandatangani kepala KUA, tapi khusus untuk panjenengan enggak, karena absennya sudah diaplikasi sama UP, ya. Absen yang dihitung jumlah kehadiran jenengan di KUA. Jadi nanti korcamnya yang akan mencatat siapa minggu ini kan Juli ya, sudah harus mulai korcam ya, menugaskan 2 orang dalam 1 hari. Jadi 1 minggu sekali 2 jam itu nggak lama, tinggal HP-an, WA-an selesai pulang.
Yang penting kita ada di sana. Karena apa? Pernyataan atau absen yang dibuat ketua Korcam itu pertanggungjawabannya nanti pada kepala KUA. Jangan sampai kepala KUA nanya, iki aku butuh penyuluh kok gak enak belajar jenis gitu. Itu pun harus segera dilaporkan karena ini sosialisasi kemarin juga mendatangkan kepala KUA. Kemudian jumlah kelompok sasaran, makanya jumlah kelompok sasaran tetap saya minta pada panjenengan bisa 4, jadi 2 yang wajib, kemudian yang khusus 1, kemudian yang medsos 1. Jadi 4 kan, nanti punya nilai 10. Jumlah jamaah itu tidak pengaruh kecuali biasanya jamaahnya 25, setelah itu jenengan datang minggu depan jamaahnya tinggal 15, minggu depan lagi tinggal 5, itu jumlah jamaah. Tapi insya Allah enggak ya. Kemudian keteladanan atau prestasi, penyuluh itu artis, jadi panjenengan akan menjadi omongan orang dimanapun. Dari ini penyuluh sampai pakaian kayak artis ya. Loh, boleh kan? Karena apa? Standarnya kita kan memang penyuluh. Kadang-kadang mbak-mbak atau mungkin saya sendiri salah menggunakan kostum. Bawahnya legging, atasnya belakang nggak ketutupan, jilbabnya diginikan, terus agak ditekan, diginikan. Jadi yang terindah tampil semua. Katanya cari penyuluh. Kebetulan dari ini tadi baju gamisnya dicuci semua. Jangan ya. Jadi tolong kalau kita memang menerangkan bahwa pakaian sapi itu wajib, ya kita sendiri pakai gitu loh. Ditutupkan sampai ke dada, minimal kalau lagi di depan jamaah. Minimal tidak masalah. Kasarannya mau kaosan toh atau pakai selubuhan sedikit nggak masalah karena orang-orangnya halal melihat kita semua. Tapi kalau sudah keluar itu loh yang ditakutkan, ya. Jadi keteladanan, jangan sampai yang menyuluh lebih bermasalah daripada yang ditakutkan itu. Bagaimana yang membina lebih bermasalah daripada yang dibina. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu bernilai 5%. Makanya saya bilang kenapa panjenengan yang kemarin masih berstatus SMA segera memberikan penyesuaian. Kawan tolong disesuaikan ijazah saya. Saya mungkin kemarin SPDI, sekarang sarjana teologi, mungkin seperti itu juga penyesuaian gitu. Ya. Kemudian penyuluh honorer wajib mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh fungsional ataupun KUA dan juga jajaran ke atas. Monggo nyun sewu semuanya. Ini titipan dari Bimas, kemarin dibilang sama Pak Farid. Panjenengan mungkin ada yang merangkap jadi guru. Kalau guru itu rutin ya, Senin sampai Sabtu mesti ngajar. Tapi panjenengan juga menerima SK sebagai seorang penyuluh. Ketika ada pertemuan seperti ini, ya kok gak teko, ini darah kelangkot ya. Pertemuan laginya kok gak teko, ibu loro kayak Senin nang rumah sakit. Besok lagi masih alasan lagi, ini penerimaan siswa baru. Lebih baik mengundurkan diri dibanding mundurnya gitu loh. Kenapa wajib mengikuti? Karena kegiatan penyuluh itu tidak setiap hari. Paling nanti 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali ya. Ada penerimaan pertemuan penyuluh yang setiap hari. Tidak ada loh. Jadi kenapa dianjurkan? Sugeng rawuh Bapak Ketua Pak Jarum. Di atas itu tempat binaan. Kalau dibuka ada binaan khusus ada. Ada
sisi kalau memasukkan yang apa? Yang medsos itu masuk di lewat video bisa atau dengan masukkan lewat penyuluh lainnya juga bisa. Yang penting jenengan sudah punya tempat. Loh Pak Ketua kok malah di situ lah, ini untuk siapa? Tak banyak aku misi kan di sana. Mohon maaf karena saya tidak bisa duduk. Ya. Untuk Saya lanjutkan. Sudah, pertanyaannya ada lagi dan saya mohon maaf yang di sini mungkin saya contohkan. Saya juga punya spesialisasi karena saya pegang spesialisasi keluarga sakinah yang saking ngeronggot pun di ngeronggot. Panjenengan yang tidak pernah hadir di negara. Oke. Karena apa? Enggak, saya menegur jenengan karena nanti kalau evaluasi itu berjalan, saya berhak memberikan penilaian. Saya tadi bilang sama punya laki Pak, saya itu tidak pernah tahu. Penyuluh keluarga sakinah ngeronggot jadi yang pinter buanteng. Oh, alhamdulillah. Gitu loh, maksudnya bukan karena saya tertarik karena beliau yang ganteng enggak. Cuma tertariknya saya ada masalah apa tidak mau masuk keluarga sakinah gitu loh. Padahal perkumpulannya 3 bulan sekali. Masa setiap 3 bulan sekali meluangkan waktu paling jam belum Mas? Apa perlu dijemput? Punya lagi mau dari jauh-jauh dari Kertosono bahkan sampai Sawahan gitu. Pun diluangkan waktu. Satu sisi kita bisa menambah ilmu, satu sisi lagi kita bisa bersilaturahim. Kalau saya bersyukur sekali karena memang saya bukan orang ngaji, kalau disuruh baju ke Kertosono seneng karena akhirnya saya tahu oh ini loh Kertosono, loh. Maksudnya di positif thinking kan aja. Jadi kalau memang nggak bisa hadir izin atau keluarga sakinah mengalahi logonya dengan kapan apa sampai nanti Mas. Ya, jadi penyuluh honorer wajib mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh fungsional ataupun bimas dan jajarannya ke atas. Kemudian untuk surat tugas ini mulai diperbarui lagi kemarin karena ada edarannya yang baru. Nanti panjenengan minta kepada penyuluh fungsionalnya semua apa saja yang diperbarui untuk yang diberikan dikumpulkan pada Bimas di bulan Agustus karena ketentuan ini diberlakukan pada Juli 2022. Ya, mulai bulan ini. Tolong yang perlu ditulis satu surat tugas itu karena dirubah karena ada bidang tugas atau spesialisasi. Jadi yang kemarin cuma satu, yang dibebani 2 spesialisasi ditulis 2 spesialisasi menggunakan kop surat KUA. Kalau kalimatnya insya Allah sama, cuma kalau kemarin tidak pakai kop, sekarang pakai kop surat kepala KUA karena yang menandatangani juga kepala KUA. Kemudian surat pernyataan pemilihan spesialisasi. Surat pemilihan spesialisasi itu tidak perlu menggunakan kop karena panjenengan sendiri yang membuat. Kemudian surat pernyataan pembentukan kelompok sasaran. Kalau mungkin ada yang berpindah atau satu lagi ditambah, saya bilang tadi kalau kemarin panjenengan hanya dibebani 2, sekarang 4 kelompok sasaran. Jadi nanti di situ tambah 1 kelompok, nama kelompok misalnya yang dari desa ya, kelompok desa Posyandu Desa Bangsri misalnya. Itu tambah di sini masukkan di kelompok khusus. Jadi 2 kelompok umum, 1 kelompok khusus, satunya lagi mensos. Itu juga menggunakan kop suratnya kepala KUA. Jadi minta kop surat KUA. Kemudian RKO yang kemarin menggunakan tanda tangan kepala KUA sekarang tidak lagi. Jadi RKO ditandatangani oleh penyuluh fungsional dan
penyuluh non PNS. Jadi yang tanda tangan cukup 2 orang, ya, untuk yang RKO. Kemudian yang harus disertakan ini laporan bulanan bimbingan dan penyuluhan. Ini dibuat setiap bulan, Pak Iji, yang seperti dengan tanyakan tadi. Karena apa? Di sini ada tulisannya telah nyata melakukan kegiatan bimbingan agama Islam sesuai tugasnya sebanyak berapa kali, misalnya 8 kali atau 10 kali pada bulan Juli tahun 2022. Jadi kalau kemarin mungkin 8, atau sekarang ditambah lagi pakai medsos 1 khusus 1, berarti tambah jadi 10 gitu. Nanti tulisnya di sini 10 kali, dan ini juga akan ditandatangani oleh kepala KUA. Pakai kop kepala KUA, pakai kop KUA maksudnya. Setiap yang menggunakan tanda tangan kepala KUA, panjenengan menggunakan kop surat KUA. Tapi yang ditandatangani Pak I sama Pak itu tanpa kop. Tanpa kop surat. Kemudian absen di sini tidak ada absen. Yang ini ada beberapa yang memang disampaikan, tetapi ini tentang masalah evaluasi. Jadi penilaian evaluasi kinerja penyuluh agama Islam. Jadi panjenengan sekarang berbaik-baik bersama penyuluh fungsional, karena penyuluh fungsional akan menjadi tim penilai evaluasi panjenengan. Jadi seperti kalau kita tahu Bimas itu punya 3 bulan sekali supervisi untuk kegiatan KUA. Cuma kalau supervisi catatannya di sana kan manten berapa, NB-nya seperti apa, mantannya layak gak, dan seperti itu. Dan nanti tim penilaian yang ada di sini itu menilai kinerja jenengan dari laporan kegiatan, kemudian rekap absensi kehadiran, jumlah kelompok sasaran, kemudian jumlah jamaah, keteladanan, kompetensi pengetahuan dan pendidikan. Kalau panjenengan longgar, biasanya di Bimas Islam itu setiap hari menayangkan obsesi. Kalau kita mengikuti obsesi itu, setiap di tengah obsesi itu jalan ada link absen. Link absen itu akan ditukar dengan sertifikat. Jadi kita bisa mengunduh sertifikat itu langsung dengan namanya kita dari Ditjen Bimas Islam. Setiap hari mesti ada, baik obsesi wakaf, keluarga sakinah, dan sebagainya. Itu adanya di FB, atau mungkin ada juga di YouTube. Kalau di YouTube karena saya tidak pernah tahu, saya mengikutinya di FB. Itu nanti setiap selesai obsesinya 1 jam, biasanya jam 9 sampai jam 10. Makanya kalau longgar dibuka itu obsesi namanya memang. Nanti ada link absen diisi. Setelah selesai jenengan langsung emailnya ada masukan sertifikat bahwa panjenengan sudah mengikuti obsesi tentang ini di jam ini. Itu bisa panjenengan tambah. Kemudian ini hanya evaluasi, ini evaluasi miliknya Pak ini bukan miliknya jenengan. Jadi tolong ya panjenengan sendiri berupaya bagaimana cara panjenengan itu mengevaluasi binaannya. Jangan sampai binaannya yang biasanya 25 lama-lama habis sampai 15. Itu tidak berkembang namanya. Kemudian mencari binaan tetap dicari. Jadi seperti saya bilang, walaupun ke posyandu cuma nanya toh, kan ada fotonya nih. Itu dimasukkan laporan khusus. Kalau di situ ada materinya apa? Saya menerangkan tentang bagaimana makanan halal yang harus diberikan kepada bayi. Itu juga masukan. Atau kalau
panjenengan sedang ke TK seperti itu tadi, panjenengan 1 bulan sekali main ke TK. Materi yang diberikan apa? 1 bisa masalah stunting, yang kedua bisa masalah akidah, akhlak, mengajari bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara berdoa. Ya kalau gurunya mesti sudah memberikan, tetapi kita sebagai penyuluh kadang menguji kan, sudah bisa doa masuk kamar mandi, monggo dibaca sama-sama, itu loh pembinaan. Gak usah susah-susah kok uangnya tidak aneh. Panjenengan mempermudah dirinya saja gitu loh. Kalau mungkin yang pahit ini sudah nggak kesulitan, ada tim khususnya, maksudnya binaan khusus ke lapas ada, ke rumah sakit ada, ke panti sosial ada. Mungkin panjenengan yang punya di sebelah menyebelah ya, panti asuhan yatim piatu, didatangi 1 bulan sekali, itu laporan khusus. Jadi panjenengan itu jadi penyuluh tidak jalan di tempat. Pokoknya soalnya ini ya wis ini tau Bu, sing penting aku laporan. Tidak seperti itu. Berkembangnya jiwa jenengan terus seperti apa? Karena apa? Panjenengan nanti lo menggantikan kita-kita. Saya juga pensiun suatu saat. Ya, mungkin perlu Pak Kepala Ketua Pojalo saya perlu pendamping. Lo panjenengan ada di situ bisa. Ayo melu aku ada acara ini, ikut aja. Gak harus selalu Pak surat tugas kok luas memang. Sekiranya kita bisa melangkah dan kita bisa melaporkan pada pilihan lainnya, berangkat aja. Karena apa ya itu? Kita nggak akan pernah maju kalau kita nggak mencoba. Ya, sudah ya. Alhamdulillah. Kalau memang nanti ada yang perlu ditanyakan, panjenengan pahitnya sudah ada di sini semua. Saya Pak Ketua Pojalo, saya sudah melaksanakan tugas untuk mensosialisasikan SK nomor 504 tahun 2022. Semoga yang panjenengan dengar tadi, apalagi khususnya Ketua Percak segera disampaikan kepada anak buahnya. Nggak usah saling menjegal, toh kita juga nggak dapat apa-apa ya. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, kita juga akan mempermudah urusannya sama Allah ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.